Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di soal UPPPG PJOK 2021 part 23 dengan kisi-kisi pembahasan hari ini menerapkan prinsip psikologi olahraga, menerapkan prinsip sosiologi olahraga, menerapkan prinsip pendidikan jasmani adaptif, menerapkan prinsip pendidikan inklusif, merancang pendidikan luar kelas, menerapkan prinsip manajemen keolahragaan. Soal 271, faktor yang mempengaruhi motivasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga adalah A. Tingkah laku dan insentif, B. Sehat fisik dan mental, C. Intrinsik dan ekstrinsik, D. Kebutuhan rasa aman, E. Sehat psikis dan mental. Jawaban B. Sehat fisik dan mental. Faktor yang mempengaruhi motivasi dan dalam pendidikan jasmani ada beberapa. Yang pertama, kesehatan fisik dan psikis. Yang kedua, lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Yang ketiga, fasilitas lapangan dan alat yang baik untuk latihan. Yang keempat, aktivitas fisik yang sesuai dengan bakat dan naluri. Yang kelima, program pendidikan jasmani yang menuntut aktivitas. Yang keenam, menggunakan audiovisual. Yang ketujuh, metode mengajar. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga. 272, guru mengatakan kepada salah seorang siswanya, pukulan kamu sudah baik, namun coba lebih diperhatikan lagi, rasakan perkenaan raket dengan bolanya. Ini yang perlu kamu asah lagi. Perkataan guru yang demikian merupakan A. Pemberian motivasi melalui teknik behavioral, B. Pemberian motivasi melalui teknik intensif, C. Pemberian motivasi melalui teknik akumulatif, D. Pemberian motivasi melalui teknik superlatif, E. Pemberian motivasi melalui teknik verbal. Jawaban E. Pemberian motivasi melalui teknik verbal. Sekarang kita coba membahas satu-satu ya teman-teman, motivasi. Yang pertama, teknik verbal, yaitu dapat dilakukan dengan cara pembicaraan membangkitkan semangat, pendekatan kepada individu, dan berdiskusi. Ada teknik tingkah laku atau behavior. Keberhasilan peserta didik dalam belajar menuntut sikap tertentu seperti jujur, sportif, tekun, kreatif, dinamis, dan berdedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas pelajarnya. Teknik intensif. Ini dengan pemberian hadiah atau cukup dengan penghargaan, misalnya dengan pujian salah satu caranya. Ada superstisi, ini adalah kepercayaan akan membawa keberuntungan, misalnya ketika hendak memasuki lapangan peserta didik diberi dengan kesadaran penuh. Jadi ini soal dengan kuncinya teknik verbal. 273, olahraga mempunyai banyak fungsi dalam bagian budaya peranata sosial masyarakat. Fungsi tersebut bukan hanya sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan saja, yang kemudian kita kenal dengan istilah bidang studi PJOK. Masa lalu di suatu tempat olahraga gulat dijadikan wahana untuk menyelesaikan sengketa batas tanah. Ini menggambarkan olahraga berfungsi sebagai A. Mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan diperoleh. B. Mekanisme peradilan. C. Cara menunjukkan prestise. D. Wahana pembuktian. E. Cara menunjukkan prestise. Jawaban C. Cara menunjukkan prestise. 274. Nafsu bersaing untuk menjadi yang terbaik merupakan faktor yang sangat esensial dalam perkembangan peradaban manusia. Intensif yang paling kuat untuk mencapai kesempurnaan baik secara individu maupun sosial adalah nafsu untuk dipuji dan dihormati sebagai yang terbaik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa olahraga memiliki peran dan fungsi sebagai A. Pengungkapan rasa syukur atas keberhasilan yang diperoleh, B. Wahana pencapaian tujuan pendidikan, C. Cara menunjukkan prestise, D. Mekanisme peradilan, E. Wahana ajang pembuktian. Jawaban A. Pengungkapan rasa syukur atas keberhasilan yang diperoleh.
275. Subdomain yang mewakili nilai dari kegiatan jasmani pada konteks psikologi sosial yang kondisinya terjadi pengurangan tegang yang diperoleh dengan cara menyatakan pemusuhan dan agresivitas secara tidak langsung, yaitu penyaluran permusuhan melalui bentuk yang ekuivalen dengan tingkah laku agresif, merupakan gambaran nilai aktivitas jasmani, yaitu A. Kataris, B. Self-esteem, C. Self-ethnic, D. Vertigo, E. Estetik. Jawaban A. Kataris. Kita bahas sama-sama. Vertigo adalah atau artinya kira-kira hilang kesadaran untuk mendapatkan sensasi yang menyebabkan orang merasa takut, tetapi di saat bersamaan ada perasaan senang. Kataris adalah satu pengurangan ketegangan yang diperoleh dengan cara menyatakan pemusuhan dan agresivitas secara tidak langsung, yaitu menyalurkan pemusuhan melalui satu bentuk yang ekuivalen dengan tingkah laku agresif. Self-esteem adalah pengalaman dalam aktivitas olahraga memberi peluang kepada pelakunya perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan penilaian diri yang positif. Asketisisme biasanya dikaitkan dengan religi seperti bertapa atau berpuasa. 276. Pengalaman ketika melakukan keterampilan aktivitas fisik dalam pembelajaran PJOK akan memberi peluang kepada peserta didik tentang perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri, yang kemudian menghasilkan penilaian diri positif. Dan ini menggambarkan nilai aktivitas jasmani, yaitu A. Kataris, B. Self-esteem, C. Self-ethnic, D. Vertigo, E. Estetik. Tadi kita sudah bahas ya teman-teman di nomor 275. Pasti teman-teman sudah paham. Jawabannya B. Self-esteem. Pengalaman dalam beraktivitas olahraga memberi peluang kepada pelakunya perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan perasaan nilai yang positif. 277. Seorang guru PJOK mengajar peserta didik ABK selalu memberi instruksi yang berurutan. Ini merupakan teknik memodifikasi pembelajaran penjas adaptif pada unsur modifikasi. A. Penggunaan bahasa, B. Komunikasi, C. Lingkungan belajar, D. Aktivitas belajar, E. Peralatan dan peraturan. Jawaban B. Komunikasi. Di sini kata kuncinya instruksi yang berurutan. Jadi mengarah kepada komunikasi. 277. Siswa yang kesulitan memusatkan perhatian pada stimulus yang relevan secara efisien disilahkan sebagai A. Distraktabilitas, B. Disabilitas, C. Hiperaktivitas, D. Distrenia, E. Difabilitas. Jawaban A. Distraktabilitas. Pembahasan. Hiperaktivitas mempunyai ciri gerak yang terlalu aktif, tidak bertujuan, tidak mau diam, suka mengganggu teman, mudah tersinggung, dan sulit memperhatikan dengan baik. Sedangkan distraktabilitas yaitu peserta didik yang kesulitan memusatkan perhatian pada stimulus yang relevan secara efisien dan memodifikasi. Impulsif yaitu kecenderungan menuruti kemauan diri dan biasanya beraksi secara cepat tanpa berpikir panjang, dan situasi sosial maupun pada tugas-tugas akademiknya. Jadi jawaban tepat A. 278. Program aktivitas luar kelas secara alamiah akan mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi sama mereka. Dampak hal ini adalah terjadinya A. Pertumbuhan perkembangan fisik, B. Pertumbuhan perkembangan sosial, C. Pertumbuhan perkembangan budaya, D. Pertumbuhan perkembangan mental, E. Pertumbuhan perkembangan pengetahuan. Jawaban B. Pertumbuhan perkembangan sosial. Di sini peserta didik saling berinteraksi.
di luar kelas sehingga terjadi perkembangan sosial. 279. Program aktivitas luar kelas memberi peluang kepada peserta didik bagaimana rasanya berada di ketinggian, merangkak dalam terowongan, berguling-guling, atau melompat, dan sebagainya. Ini akan memberi dampak terhadap A. Perkembangan fisik, B. Perkembangan sosial, C. Perkembangan budaya, D. Perkembangan mental, E. Perkembangan pengetahuan. Jawaban A. Perkembangan fisik. Demikian teman-teman untuk part 23 ini. Mudah-mudahan berhasil. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.